Bahasa cinta adalah bahasa yang berbeda dari bahasa lain. Ketika seseorang berbahasa dan dia sedang jatuh cinta, bahasanya tentu bahasa yang murni, jujur, dan juga polos. Dia tidak ada sesuatu apapun di dalam hatinya kecuali kecintaan dan kerinduan itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan masih di kitab 3 Masnawi. Judulnya menarik menurut saya. Mungkin kalau kita lihat secara judul, kita mungkin di benak kita akan punya banyak interpretasi yang macam-macam ya. Ini judulnya aja kita akan melihat ada yang paradoks. Saya bacakan, di mata sang kekasih, kesalahan yang dilakukan pecinta lebih baik daripada kebenaran orang asing. Dan ini yang menarik karena di mata sang kekasih, kesalahan yang dilakukan pecinta lebih baik daripada kebenaran orang asing. Bagi para relasi kekasih dan pecinta itu punya kaidah sendiri. Mungkin kita akan kebingungan kalau melihat bagaimana misalnya kisah Laila Majnun dan juga kisah-kisah cinta yang lain, kita asyik masyuk, kita mungkin akan kebingungan kok kaidah-kaidah kehidupan mereka itu seperti di luar kaidah kesehariannya. Mungkin ada banyak pertanyaan di dalam diri kita tentang percintaan kisah Laila Majnun. Tetapi ini menegaskan bahwa ada sesuatu yang bermain di dalam relasi antara pecinta dan kekasih. Jadi ketika seseorang jatuh cinta, maka seorang pecinta itu akan tenggelam di dalam diri kekasih. Tapi Rumi dari judul ini sebenarnya ingin menjelaskan tentang dimensi batin di dalam diri manusia yang kita selalu dengar dalam orang-orang yang berikan nasihat bahwa Tuhan sebenarnya tidak melihat dimensi luar kita, lahiriah kita, tapi Tuhan lebih melihat dimensi batin manusia atau hati. Saya bacakan dari judul ini sebenarnya kalau kita lihat syairnya mungkin kita butuh penjelasan lebih lanjut ya. Saya bacakan, saat Bilal Siddiq mengumandangkan azan, begitu bersemangat. Kata hayya terucap hayya. Mungkin kira-kira begitu. Di sini ada perbedaan antara ha dan ha. Mereka berkata, wahai Nabi, ini tidak benar, ini salah. Pondasi baru dibangun. Duhai Nabi, duhai Rasul utusan ilahi, bawakan kami muazzan yang lebih fasih. Karena di bait ini Bilal harusnya hayya, kemudian beliau membaca hayya. Ini di kisah Rumi ya. Sekarang tonggak awal agama dan sholat. Sungguh aib jika salah mengucapkan hayya alal falah. Amarah Nabi mendidih. Ia sampaikan 1-2 rahasia dari inayah tersembunyi. Ia berkata, wahai orang-orang hina, hak Bilal di sisi Tuhan lebih mulia dari ratusan ha, kha, kata ini dan kata itu. Jangan membuatku marah. Jangan sampai kubuka rahasiamu awal dan akhir. Andai kau tak punya nafas yang indah dalam doa, pergi. Minta doa dari ikhwanis sifa, orang-orang yang berhati jernih. Sesuatu hal yang menarik, dan kalau kita merujuk ke kitab 2 Masnawi, di situ ada kisah tentang seorang penggembala yang dimarahi oleh Nabi Musa alaihissalam karena berdoa kepada Tuhan seenaknya sebagai seorang penggembala. Jadi karena dia hanya tahu bahasa gembala sehingga dia berdoa seperti seorang penggembala dan berhadapan dengan tuannya. Sama dengan di sini, Nabi melihat dimensi kejernihan hati Bilal di dalam dirinya, bahwa Bilal punya suatu kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia punya cinta di dalam hatinya, dengan itulah dia mengumandangkan azan, dia bermunajat kepada Ilahi. Bahasa cinta adalah bahasa yang berbeda dari bahasa lain. Ketika seseorang berbahasa dan dia sedang jatuh cinta, bahasanya tentu bahasa yang murni, jujur, dan juga polos. Dia tidak ada sesuatu apapun di dalam hatinya kecuali kecintaan dan kerinduan itu sendiri.
Apa yang Rasulullah ingin sampaikan dalam bait ini sebenarnya Rasulullah ingin menjelaskan bahwa ketika sesuatu diucapkan dengan dalam ketulusan dan penuh kecintaan dan kerinduan, itu lebih dinilai Tuhan. Meskipun mungkin munajat atau kata-katanya tidak tepat, bahkan tidak beradab, seperti dalam kisah kedua Masnawi. Tapi mungkin ada orang yang lebih fasih yang mengumandangkan, tapi dia tidak berselera, tidak mengucapkan itu dengan penuh gelora cinta yang ada dalam dirinya. Tentu itu hanya sekedar kata-kata yang keluar dari dalam batinnya, tetapi tidak keluar dari sepenuh jiwanya. Karena itu di sini Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa sehendaknya ketika kita melakukan ibadah, ritual, munajat, doa, seharusnya semuanya adalah keluar dari sanubari hati kita sendiri. Bukan sekedar kata-kata. Kalau sekedar kata-kata tentu itu tidak punya makna. Meskipun Tuhan memberikan ganjaran ya, meskipun seperti kita baca Quran, meskipun kita tidak tahu maknanya, Tuhan memberikan ganjaran, tetapi orang yang membaca itu dengan penuh kerinduan dan kecintaan, tentu dia akan merasakan apa yang sedang dibacanya. Dia tahu apa yang sedang dibaca dan dia tahu sedang berbuat apa. Dia tahu bahwa dia sedang bermunajat kepada kekasihnya. Karena itulah tadi kita mengawali kaidah antara asyik dan masyuk, pecinta dan kekasih itu punya kaidah yang lain yang tidak tergambarkan secara zahir. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.